Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, kisah keterkaitannya dengan pendidikan anak memiliki peran yang sangat penting lantaran kisah juga merupakan salah satu metode pengajaran. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengajarkan berbagai kisah dari umat-umat terdahulu, sehingga secara langsung bisa dipahami bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini, yaitu dengan menyebutkan kisah-kisah yang mendidik dan bermanfaat sebagai metode dalam menyampaikan pengajaran. Sebagaimana Allah SWT telah mencontohkan kisah tentang Luqman Al-Hakim yang memberi wasiat kepada anaknya dengan wasiat yang sangat penting dan berharga. Demikian semestinya yang diterapkan dalam mendidik anak, ialah dengan mendasarkan kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena dalam dua sumber tersebut terdapat kebaikan, kesempurnaan, dan tepat bagi manusia. Bukankah jika memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, kita mendapatkan keterangan yang jelas kandungan kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya? Seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab, ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Saudaraku seiman, inilah di antara metode yang digunakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah pengajaran, yaitu dengan menuturkan kisah-kisah teladan. Kita dapatkan bahwasanya memberi nasihat dengan menuturkan cerita-cerita yang menarik akan memberikan pengaruh yang besar pada jiwa anak-anak. Apalagi jika sang penuturnya juga mempunyai cara yang menarik dalam menyampaikannya, sehingga mampu mempesona dan memberikan pengaruh mendalam bagi yang mendengarkannya. Karena ciri khas kisah-kisah teladan, ia mampu memberikan pengaruh bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Oleh karenanya, sepatutnya sebagai pendidik juga memberikan perhatian kita menerapkan metode ini. Terlebih lagi, di tengah masyarakat sejak dahulu telah merebak berbagai kisah ataupun hikayat yang tidak diketahui asal-usulnya. Banyaknya cerita fiktif dan syarat dengan kedustaan yang dijadikan sebagai sandaran dalam memberikan pengajaran kepada manusia umumnya, dan khusus kepada anak-anak. Kisah-kisah fiktif ini telah mempengaruhi pola pikir anak-anak kita, misalnya menjadikan para penjahat sebagai pahlawan, dan orang-orang yang buruk perangainya menjadi sang pemenang, ataupun orang-orang fasik menjadi idola. Ini merupakan kejahatan terhadap anak-anak kita, dan cepat atau lambat akan menumbuhkan dampak buruk bagi anak didik kita. Saudaraku seiman, melihat merebaknya kisah-kisah fiktif dan dusta tersebut, maka layaklah jika kita mewaspadai adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh cerita-cerita tersebut. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata kisah-kisah atau hikayat-hikayat tersebut dipenuhi dengan kemungkaran dan kemusyrikan, sehingga kita harus berhati-hati dan bersikap kritis. Misalnya, cerita-cerita yang menimbulkan rasa takut dan cemas. Misalnya cerita-cerita horor,
hantu, makhluk yang menakutkan, dan lain-lain. Cerita-cerita ini berpengaruh buruk pada diri anak-anak dan memunculkan sifat pengecut, tidak membentuk anak menjadi seorang pemberani. Anak akan terpengaruh dengan cerita yang ia dengar, walaupun cerita tersebut telah berakhir. Pikiran anak akan selalu sibuk berkhayal adanya makhluk yang selalu mengikutinya, dan ia terus dihantui dengan rasa takut. Ketakutan ini akan mempengaruhi kepribadiannya, dan ia menjadi pribadi yang labil. Padahal kita semestinya membentuk pribadi anak menjadi pemberani dan berpribadian yang kuat, bukan menjadi umat yang lemah dan penakut. Selanjutnya, cerita-cerita rakyat yang berisi kedustaan, khurafat, mitos, dan khayalan. Sebagai misal, kisah hikayat Malin Kundang, Sangkuriang, kisah kancil dan buaya, dan sebagainya. Cerita klasik sejenis ini sangat banyak kita dapatkan di tengah masyarakat. Semuanya menceritakan hal-hal yang sulit diterima akal sehat dan dipenuhi kedustaan, bahkan mengarah kepada keyakinan syirik. Ini juga akan membentuk pribadi anak sehingga senang untuk mempercaya hal-hal yang dusta, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kondisi real, bahkan mustahil akan terjadi. Misalnya kisah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu, Sangkuriang yang hendak mengawini ibunya sendiri, atau kancil yang licik suka menipu. Sungguh mustahil. Kisah-kisah seperti ini telah memberikan pengaruh buruk pada anak-anak kita. Selanjutnya, cerita yang lebih menunjukkan kekuatan badan daripada akal. Misalnya kisah Tarzan, Superman, Spiderman, dan lainnya. Semua kisah seperti ini menceritakan bahwa tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan kekuatan dan kekerasan. Maka kisah semacam ini pun akan membentuk jiwa anak menjadi jiwa yang suka bermusuhan, mengutamakan kekuatan badannya daripada akalnya. Di samping itu, kisah ini telah menanamkan khayalan pada anak. Lantaran apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utama tersebut sangat tidak mungkin terwujud dalam kenyataan. Selanjutnya, cerita-cerita yang mengunggulkan kekuatan jahat dan mengagungkannya. Contohnya, orang zalim berhasil mengalahkan orang-orang yang baik. Penjahat berhasil memperdayai polisi. Kisah semacam ini dituturkan kepada anak-anak dengan alasan untuk menjelaskan tentang perilaku-perilaku jahat. Akan tetapi alasan ini melupakan tabiat anak-anak yang suka meniru apa yang ia lihat atau ia dengar, yang pada akhirnya kita banyak mendengar kejadian-kejadian mengerikan yang dilakukan oleh anak-anak karena mencontoh yang mereka lihat atau yang mereka dengar. Lalu kisah-kisah yang berisi hinaan, celaan, atau merendahkan orang lain, juga gangguan kepada orang yang lebih tua dengan berbagai perbuatan usil, bahkan hinaan kepada orang yang mempunyai cacat pada tubuhnya, seperti buta, dengan membuatnya jatuh di lubang atau semisalnya, tanpa memikirkan pengaruh buruk pada anak yang melihatnya. Contoh paling nyata cerita seperti ini yaitu film kartun Tom and Jerry. Film ini sangat dikenal di kalangan anak-anak, bahkan orang dewasa. Akan tetapi jika dilihat dari sisi pendidikan, film ini sangat merusak karena memberikan gambaran perilaku yang buruk pada anak-anak, ketidaksopan santunan, usil dan nakal. Pada gilirannya, tak mustahil perilaku dalam film ini akan ditiru dan dipraktekkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan sebagai sebab munculnya perasaan lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Demikian juga film ini mengisyaratkan adanya perbuatan yang bersifat merendahkan bangsa lainnya, seperti bangsa kulit hitam, sehingga dapat menimbulkan perasaan dengki, dendam, dan juga perselisihan yang berkepanjangan. Demikian gambaran kisah-kisah yang ditampilkan di hadapan anak-anak kita,
yang maksud dan tujuannya untuk mendidik, akan tetapi justru sebaliknya, bahkan merusak dan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan kejiwaan anak-anak. Setelah mengetahui kandungan dan kemungkinan munculnya dampak negatif dari kisah-kisah fiktif tersebut, maka menjadi kewajiban kita untuk mengarahkan anak-anak agar menjauhi kisah-kisah fiktif dan penuh kedustaan tersebut. Kemudian mereka didekatkan dengan kisah-kisah teladan penuh hikmah, misalnya kisah tentang para nabi Allah. Kisah-kisah teladan inilah yang semestinya mewarnai kehidupan anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi." Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Seperti halnya kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud, juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Demikian pula kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, dan kisah-kisah lainnya. Begitu juga anak harus didekatkan dengan Rasulullah SAW. Dari sirah beliau ini, kita dapat memetik banyak pelajaran. Sejak beliau masih di dalam kandungan, kemudian bapak beliau meninggal, sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim, dan seterusnya. Banyak pula peristiwa-peristiwa besar yang beliau lewati, sehingga membawa perubahan besar bagi umat manusia. Begitu juga dengan kisah-kisah yang beliau tuturkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikian juga kita bisa menuturkan kepada anak-anak kita dengan kisah-kisah para sahabat Nabi, sebagaimana yang dipaparkan oleh seorang penyair. Jika kalian tidak bisa menjadi seperti mereka, maka contohlah mereka, karena sesungguhnya meneladani orang-orang mulia merupakan keutamaan. Sebagai contoh, kisah yang disebutkan dalam sirah Umar bin Abdul Aziz, yaitu kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan seorang wanita. Tatkala Khalifah Umar bin Khattab memegang pemerintahan, beliau melarang mencampur susu dengan air. Awal kisah, pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke daerah pinggiran kota Madinah untuk istirahat sejenak. Bersandarlah beliau di tembok salah satu rumah. Terdengarlah oleh beliau suara seorang perempuan yang memerintahkan anak perempuannya untuk mencampur susu dengan air. Tetapi anak perempuan yang diperintahkan tersebut menolak dan berkata, "Bagaimana aku hendak mencampurkannya, sedangkan Khalifah Umar melarangnya?" Mendengar jawaban anak perempuannya, maka sang ibu menimpalinya. Umar tidak akan mengetahui. Mendengar ucapan tersebut, maka anaknya menjawab lagi, "Kalaupun Umar tidak mengetahui, tetapi Rabb-nya pasti mengetahui. Aku tidak akan pernah mau melakukannya. Dia telah melarangnya." Kata-kata anak wanita tersebut telah menghujam ke dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga pada pagi harinya anaknya yang bernama Asim beliau panggil untuk pergi ke rumah wanita tersebut. Diceritakanlah ciri-ciri anak tersebut dan tempat tinggalnya, dan beliau berkata, "Pergilah wahai anakku dan nikahilah anak tersebut." Maka menikahlah Asim dengan wanita tersebut, dan lahirlah seorang anak perempuan yang darinya kelak akan lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka. Selalu menanamkan sifat muraqabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla.
baik ketika sendiri atau ketika bersama orang lain. Tidak merasa segan untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Memilihkan suami yang solih atau istri yang solihah bagi anak-anaknya. Penggalan kisah tersebut hanya sekedar contoh, bagaimana cara kita mengambil pelajaran berharga dari sebuah kisah, kemudian menanamkannya pada anak-anak kita, dan masih banyak contoh lainnya, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang bisa digali dan jadikan sebagai kisah-kisah yang layak dituturkan kepada anak-anak kita. Saudaraku seiman, kisah-kisah teladan mempunyai keistimewaan yang sangat berbeda dengan kisah-kisah fiktif ataupun mitos, yaitu dari sisi kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Di dalamnya juga terkandung tujuan-tujuan mulia. Yang pertama, kisah mampu memberikan peran yang penting dalam menarik perhatian, mengembangkan pikiran dan akal anak, karena dengan mendengarkannya dapat mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Nabi SAW terbiasa membawakan kisah di hadapan para sahabat, baik yang muda maupun yang tua. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap kisah yang dituturkan beliau, berupa berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, agar bisa mengambil pelajaran darinya, baik oleh orang-orang sekarang maupun sesudahnya hingga hari kiamat. Yang kedua, kisah tersebut bisa membangkitkan kepercayaan anak-anak terhadap sejarah tokoh yang menjadi tauladan mereka, sehingga akan menambah semangat untuk maju, serta membangkitkan semangat keislaman agar lebih mendalam dan menggelora. Yang ketiga, kisah-kisah para ulama yang mengamalkan ilmunya, demikian juga kisah-kisah orang yang solih, merupakan sarana terbaik untuk menanamkan berbagai sifat utama pada diri anak-anak, serta mendorongnya untuk siap mengemban berbagai kesulitan untuk meraih tujuan mulia. Yang keempat, kisah-kisah teladan juga akan membangkitkan anak-anak untuk mengambil teladan dari orang-orang yang punya tekad kuat dan mau berkorban, sehingga ia akan terus naik menuju derajat yang tinggi dan terhormat. Yang kelima, tujuan utama menuturkan kisah-kisah teladan tersebut yaitu untuk mendidik dan membersihkan jiwa, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang atau menikmati kisah-kisah itu saja. Oleh karena itu, cerita juga memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut. Demikianlah semestinya seorang anak dibiasakan hidup dalam nuansa kisah-kisah yang pernah dibawakan Nabi SAW, sirah Nabi, dan juga kisah-kisah dalam Al-Quran, dan agar ia terbiasa dalam hidup nuansa iman dan suri tauladan yang utama, sehingga keimanannya semakin hari semakin kokoh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.